Selamat datang di materi ke-6 mata kuliah pemrograman web klien. Materi ke-6 ini tentang navigasi menggunakan CSS. Ini istilahnya navigasi, tapi sebenarnya cuma pada dasarnya ini cuma link aja ya. Jadi kita bikin link menuju ke bagian tertentu sesuai yang kita inginkan, misalnya ke bagian home, kemudian tentang kami atau about, kemudian kontak kami, kontak us, dan seterusnya. Untuk navigasinya sendiri biasanya ya kita cuma nambahkan beberapa list ya. Untuk navigasi sederhana seperti ini kita tambahkan list misalnya seperti ini, tapi tentu saja kalau Anda bikin website seperti ini ya nggak akan ada yang lihat nantinya ya. Kemudian navigasinya juga bisa berbentuk vertikal atau horizontal, tapi tetap berbentuk list. Misalnya seperti ini, kita pakai display block, kemudian kita tentukan lebarnya. Jadi sedikit lebih baik dari tadi karena ada backgroundnya, meskipun isinya juga cuma link. Kemudian untuk navigasi berbentuk horizontal, di sini kita cuma tambahkan displaynya menjadi inline. Mungkin untuk display ini perlu saya jelaskan sedikit ya. Properti display dari CSS ini untuk menentukan behavior dari display atau rendering dari sebuah halaman atau dari sebuah elemen HTML. Untuk properti display ini ada beberapa value yang bisa kita gunakan. Sebenarnya ada banyak sih, tapi yang banyak dipergunakan hanya sebagian saja. Misalnya yaitu inline seperti tadi ya. Inline ini menampilkan elemen secara inline seperti ini ya. Apabila kita pakai inline, properti tinggi dan lebarnya tidak berpengaruh. Kemudian kedua, properti block ini menampilkan elemen dalam bentuk blok dan diawali pada baris baru. Satu lagi yaitu grid, ini dipakai untuk menampilkan elemen dalam sebuah grid container. Contohnya seperti ini ya. Kemudian untuk navigation, contoh navigation menggunakan CSS ini agak sedikit berbeda karena pakai CSS, yaitu kita bisa menambahkan misalnya background, kemudian mengubah warnanya, kemudian menambahkan drop down dan sebagainya. Contohnya seperti ini. Misalnya kita bikin navigation seperti ini ya. Mari kita lihat satu persatu yang perlu dipelajari aja. Di sini yang pertama ini font family sudah, margin sudah ya, sudah tahu ya Anda. Di sini ada overflow. Overflow ini dipakai untuk menentukan bagaimana HTML CSS itu menampilkan teks dalam jumlah yang lebih banyak dari kontainernya. Di sini ada beberapa pilihan yaitu hidden, kemudian auto, kemudian scroll. Mungkin ada yang lainnya ya, saya lupa. Kalau hidden itu berarti seperti namanya ya, konten yang tidak bisa ditampilkan dalam box tersebut, itu artinya di crop, tidak ditampilkan. Kemudian pilihan kedua scroll itu untuk menampilkan konten dengan menambahkan scroll bar baik horizontal ataupun vertikal jika kontennya lebih banyak dari kontainernya. Nah, namun di sini ada satu kelemahan ya. Jadi kalau kita menentukan lebarnya misalnya 200, kemudian kita bisa menggunakan scroll bar yang vertikal saja, tapi kita gunakan overflow scroll itu ada horizontal scroll barnya seperti ini. Jadi aneh karena untuk lebar teksnya sendiri sudah kita tentukan, tapi ada scroll barnya kan, mubazir.
untuk masalah seperti ini kita pakai pilihan ketiga, yaitu overflow auto. Jadi apabila dibutuhkan ada scroll bar-nya ditambahkan, kalau nggak dibutuhkan ya nggak perlu ditambahkan. Ini ya untuk overflow. Kemudian background color sudah ya. Kemudian float ini seperti kemarin juga mungkin sudah ya. Float left artinya alignmentnya di kiri, kalau kita ganti right ya nanti jadinya ke kanan. Kemudian text align, center sudah, padding dan seterusnya sudah semua ya. Jadi yang perlu cuma overflow tadi. Hasilnya seperti ini. Silakan dilihat codingnya jika berminat. Mungkin itu untuk navigation bar. Kemudian kita satu tambahan sedikit ya, misalnya kita ingin menambahkan menu untuk drop down ya. Jadi contoh codingnya seperti ini. Untuk drop down ini ini ada yang kelupaan ya, display none ini seperti namanya ya, jadi tidak ditampilkan. Untuk konten drop downnya yang pertama di sini ya. Kemudian berkaitan dengan display none tadi, di bawahnya ada display block. Jadi artinya di sini pada saat mouse di hover di link yang dipakai untuk drop down, dia akan menampilkan displaynya menjadi blok seperti ini ya. Sangat sederhana ya. Jadi untuk menampilkan hover ya tentu saja mungkin terlalu sederhana kalau ini. Jadi kalau Anda ingin menampilkan navigasi, kemudian untuk drop downnya, apabila Anda menggunakan drop down itu yang ada animasinya tidak langsung tampil seperti ini. Apabila Anda punya beberapa item di sini, misalnya itu ada 5 item, kalau tampilkan langsung kelihatan semua mungkin tidak begitu bagus. Tidak seperti namanya drop down ya, itu langsung down, nggak ngedrop dulu satu-satu. Nah, untuk menampilkannya dengan animasi seperti itu kita perlu menggunakan JavaScript. Jadi biasanya yang dipakai untuk animasi-animasi itu kita pakai JavaScript, tapi ada juga CSS-nya, Anda bisa cari nanti. Contohnya seperti itu ya, jadi relatif mudah. Kemudian untuk praktikum itu tidak ada teorinya, mungkin Pak Kosmas lupa ya, jadi teorinya itu seperti tadi aja. Kemudian sebagai tambahan sedikit aja, untuk pembuatan menu seperti ini, menu ataupun navbar seperti ini ya, apabila Anda menggunakan framework, kalau Anda belum menggunakan framework mungkin Anda bisa mencoba, ada banyak sekali framework yang bisa dipakai. Kalau Anda pakai framework itu sudah Anda tinggal tambahkan navbar gitu aja sudah jadi. Tapi kalau Anda ingin membuat sendiri, kemudian untuk menambahkan menunya, Anda bisa cari di internet ya. Anda cari aja menu generator seperti ini ya. Nah, ini saya temukan udah banyak ini yang cukup menarik. Ini ada 10 CSS menu generator dari CSS menu maker, itu kalau nggak salah berbayar ini ya, menu maker ini. Kemudian easy menu, ini kalau yang ini kayak udah agak jadul ya. Kemudian menu builder, menu generator, pure CSS menu, creative VIP dan seterusnya, banyak sekali ya. Kalau Anda ingin membuat menu yang lebih baik dan lebih cepat, Anda bisa saja Anda gunakan menu generator seperti ini ya. Mungkin cukup sekian untuk materi ke-6. Ini relatif sederhana ya, jadi untuk tugas silakan lihat di ELA. Sekian dan terima kasih.